Kami di sini akan menjelaskan tentang retinoskopi. Retinoskopi adalah prosedur yang kita lakukan untuk menentukan apakah seseorang mengalami rabun jauh, rabun dekat, atau astigmatisme. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan cahaya yang diproyeksikan ke mata pasien dan mengamati bagian cahaya tersebut dipantulkan oleh retina. Dengan mengamati pola refleksi cahaya, kita dapat menentukan apakah cahaya tersebut difokuskan dengan benar pada retina atau tidak. Baik, berikut adalah beberapa fungsi dari retinoskopi. Yang pertama, mendiagnosis rabun jauh, rabun dekat, dan juga astigmatisme. Kemudian menentukan kekuatan resep kacamata, memonitor perkembangan gangguan refraksi pada mata. Nah, untuk sasarannya, retinoskopi ini bisa dipakai untuk anak kecil, untuk bayi, penyandang cacat perkembangan, buta huruf, pasien yang tidak kooperatif, tunawicara, tunarungu, dan juga pasien yang berbicara dalam bahasa yang berbeda. Yang berikutnya yang perlu kita amati dalam penggunaan retinoskopi. Yang pertama, ketebalan pantulan cahaya. Seperti yang dapat kita lihat, jadi semakin lebar, semakin mendekati titik netral. Dan jika cahaya semakin sempit, tandanya menjauhi titik netral. Yang kedua, kecepatan cahaya. Jika gerakan cahaya semakin cepat, itu artinya semakin dekat dengan titik netral. Dan jika cahayanya lambat, maka semakin jauh dari titik netral. Yang ketiga adalah kontras cahaya. Jika semakin terang cahayanya, maka semakin mendekati titik netral. Dan jika cahayanya redup, maka menjauhi titik netral. Untuk yang terakhir, yaitu arah cahaya. Jadi ada dua arah cahaya. Yang pertama, berlawanan, yaitu tandanya ukuran minus. Dan yang kedua, yaitu searah, tandanya ukuran tersebut plus. Berikut ini saya akan menjelaskan alat apa aja yang dapat digunakan dalam pemeriksaan retinoskopi. Untuk yang pertama ini, retinoskopi. Alat ini digunakan untuk mengkoreksi kelainan refraksi. Untuk yang kedua itu, dia ada PD ruler. Alat ini digunakan untuk mengukur jarak pupil kanan dan pupil kiri. Untuk yang ketiga itu, dia ada trial frame. Trial frame ini digunakan untuk menaruh atau menempatkan trial lensa. Untuk yang keempat itu, dia ada trial lensa. Trial lensa ini dia ada bermacam-macam ya. Yang pertama ini untuk berwarna merah, yaitu trial lensa minus. Untuk yang berwarna hitam, dia trial lensa plus. Untuk silinder dia ada dua juga. Yang pertama itu silinder minus berwarna merah dan silinder plus berwarna hitam. Untuk yang terakhir itu dia ada sinyal lencak. Sinyal lencak ini digunakan untuk melakukan atau menempatkan target fiksasi untuk penglihatan jarak jauh. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan retinoskopi. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan dua teknik. Yang pertama menggunakan lensa kerja, yang kedua tanpa menggunakan lensa kerja. Nah, di sini saya akan memperagakan dengan cara menambahkan lensa kerja. Nah, di sini saya menambahkan lensa kerja plus 2 dengan jarak pemeriksa antara pasien dan pemeriksa itu kurang lebih 50 cm. Pastikan kondisi ruangan dalam keadaan redup. Untuk posisi pemeriksa dengan pasien itu saling berhadapan, namun tidak menghalangi pandangan pasien untuk melihat jauh. Pasien diarahkan untuk melihat fiksasi yang paling jauh. Lalu kemudian pemeriksa memeriksa mata sebelah kanan pasien dengan mata sebelah kanan pemeriksa. Berikutnya, pasangkan trial dengan lensa kerja plus 2. Amati pergerakan cahaya pada mata pasien. Apakah berlawanan atau searah?
Di sini arah cahaya berlawanan. Kemudian kita tambahkan seperis minus 1,25. Amati kembali arah cahaya jika masih berlawanan. Tambahkan seperis minus 1. Setelah diamati, arah cahaya sudah searah. Jika dalam keadaan ini, pastikan kembali dengan menambahkan seperis plus 0,25. Kemudian amati kembali, dan cahaya berlawanan. Setelah itu, kita catat di meridian 180 derajat didapatkan hasil seperis minus 2. Setelah itu, kita melakukan pemeriksaan pada meridian 90 derajat dengan posisi cahaya horizontal. Amati gerakan cahaya dan ternyata bergerak berlawanan. Lalu, tambahkan seperis minus 1. Cahaya masih berlawanan. Tambahkan kembali seperis minus 1. Ternyata cahaya masih berlawanan. Tambahkan seperis minus 0,50. Dan cahaya sudah full. Setelah itu, kita mendapatkan hasilnya dan kalkulasikan. Pada meridian 180 derajat sama dengan seperis minus 2, dan pada meridian 90 derajat sama dengan seperis minus 2,50. Untuk hasilnya menjadi seperis minus 2 dengan silinder minus 0,50 di aksis 180. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan tanpa lensa kerja dengan jarak pemeriksa dan pasien 50 cm. Untuk pastikan kondisi ruangan dalam keadaan hidup, lalu posisi pemeriksa dengan pasien saling berhadapan, namun dipastikan tidak menutupi pandangan pasien. Pasien diarahkan untuk melihat target fiksasi jauh. Lalu kita mulai dengan memeriksa mata kanan pasien dengan menggunakan mata kanan pemeriksa. Berikutnya, kita pasangkan trial frame pada pasien. Amati pergerakan cahaya pada mata pasien. Apakah berlawanan atau searah? Di sini arah cahaya berlawanan. Kita tambahkan seperis minus 1. Amati kembali arah cahaya. Jika masih berlawanan, tambahkan kembali seperis minus 1. Kemudian amati kembali. Dan cahaya sudah full. Setelah itu, kita catat di meridian 180 derajat didapatkan hasil sama dengan seperis minus 2. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan pada meridian 90 derajat dengan posisi cahaya horizontal. Amati gerakan cahayanya. Jika bergerak berlawanan arah, tambahkan seperis minus 1. Amati kembali jika cahaya masih berlawanan. Tambahkan kembali seperis minus 1. Dan cahaya sudah full. Setelah kita mendapatkan hasilnya, lalu kita kalkulasikan. Pada meridian 180 derajat didapatkan minus 2. Lalu kita kurangi jarak kerja plus 2. Jadi hasilnya minus 4. Begitu juga pada meridian 90 derajat, setelah dikurangi jarak kerja, hasilnya minus 4. Jadi untuk hasil akhirnya minus 4. Oke, jadi untuk kesimpulannya adalah pemeriksaan mata dengan retinoskopi adalah teknik yang digunakan untuk menilai refleksi mata dengan merefleksikan cahaya pada retina dan mengamati pola refleksi yang dihasilkan. Ini membantu dalam menentukan jenis dan kebutuhan koreksi seperti kacamata ataupun lensa kontak. Meskipun penting, retinoskopi sering digunakan bersamaan dengan metode lain agar hasilnya yang lebih akurat.